Merintis dari Tarkam juga ya? Iya benar. Terus pas pulang nganterin alat itu dikasih amplop. Saya mau aja karena emang posisi lagi bener-bener susah banget di situ. Pas dibuka nyampe rumah ya alhamdulillah dikasih 150. Kalau di kampung kan aku sendiri kan. Besan atau ya keluarga besan dari mempelai laki-laki itu biasanya dia datangnya pagi-pagi Pak kalau di kampung. Itu pokoknya daerah sana Daerah kidul sana lah. Oke guys, balik lagi di podcast Black and White Endless Photo Walk. Kali ini saya bersama coach dari Endless Photo Walk dan tepuk tangan. Ini part 3 ya, terusan dari part 2 kemarin, VOIP dari Gali. Kita bakal sambung nanti kesan pertamanya duet sama Gali. Foto ID. Oke, Bang Dancep. Oke, gimana? Coach. Aman, Coach. Pak, aman. Kita bicara histori ya sekarang ya. Nyantai aja ya. Nyantai pertanyaannya. aja. Saya pernah dengar Coach Dancep itu sempat dibayar 300.000 apa 150? 150. 150 ya? Ya. Dari pagi sampai malam. Itu gimana ceritanya? Bisa diceritain nggak? Awal mula itu saya dapat job dari temen yang Jangan sebutin vendor. pokoknya ada lah vendor ya. Oke. Pokoknya ada vendor tuh nge-DM di Facebook. Tahun Dia- berapa itu kalau boleh tahu Mas Dancep? Itu mau 2019 kalau nggak salah. Masih ingat? Dia nge-DM, Dancep kamu masih ini nggak? Masih sering moto nggak? Saya balas tuh. Balas masih Kang. Ya udah, ntar mau nggak moto di sini? Kameranya disediain sama dia gitu. Oh, alat dari dia. Iya, alat dari dia. Tenaga doang. Iya. Oke, lanjut. Ya udah, posisi kan itu habis nganggur kan, habis di PHK. Jadi ya udahlah, yang ada aja hajar. Ya, dikasih alat tuh Nikon D90 kalau nggak salah. Ya, D90 itu masih APS-C ya? masih APS-C. Dikasih lensa berapa? Dikasih lensa 2470, tapi yang bukannya 56 kalau nggak salah. 5,6. Ya udah, awal banget itu. Pokoknya ngikut tuh dikasih jadwal sama dia. Habis itu ngikut sama liputan dari krunya dia. Dia punya kru tuh, krunya liputan. Ya udah, suruh standby pagi-pagi. Kalau di kampung kan aku sendiri kan. Besan atau ya keluarga besan dari mempelai laki-laki itu biasanya dia datangnya pagi-pagi Pak kalau di kampung. Ngapain? Bareng sama pasar atau? Hah? Bareng sama pasar. Ya bisa jadi kayak gitu. Pagi-pagi. Itu pokoknya daerah sana Daerah. kidul sana lah. Kidul. Pokoknya selatan, daerah selatan. Kalau bahasa Sundanya itu kidul, daerah kidul. Ya pesisir, nang sono lah sana. Habis itu lanjut lah, pokoknya foto akad jam 8. Ya nyampe malam ngesut dangdut lah segala macem. Awal-awal ngikutin aja gitu. Merintis dari Merin- Tarkam juga ya? Iya benar. Terus pas pulang nganterin alat itu dikasih amplop sama vendor itu, dikasih amplop. Oh, mungkin dulu sistem bayarnya masih cash ya? Iya, dia nggak ngomong bahwa dikasih berapa nih alat dari dia nggak ngomong. Ya udah, saya mau aja karena emang posisi lagi bener-bener susah banget di situ. Pas dibuka nyampe rumah ya alhamdulillah dikasih 150 alat dari dia kayak gitu. Berapa kali sama vendor itu? Bisa dibilang hampir 5 kali. 5 kali. Hmm. Terus cara lepas dari vendor itu sampai fee naik tuh gimana ceritanya?
Berarti kan merintis tuh mulai dari nol banget kan, Iya. udah punya alat, Heeh. sampai sekarang, wih karyanya udah luar biasa, tepuk tangan guys. Amin. Luar biasa. Awal-awal itu ya emang sulit banget sih ya. Cuman ya kita ngerasa pengalaman pertama, ada kesempatan ya kita gas aja lah. Kita nggak tahu maksudnya nyampe sekarang tuh titik awalnya dari mana. Cuman ya awal-awal kita nyoba aja dulu kayak gitu. Nah, kebetulan pas saya bikin story pas ngejob di situ, nah rekan saya dari komunitas yang sekarang jadi owner saya nih, Edbet, dia nge-WA, dan Cep masih moto wedding sekarang. Dia kan ngeliat story ya. Iya Wak, emang kerjanya nggak kerja sekarang? Kagak. Ya udah ntar ikut saya aja ya, mau nggak? Kamera dari saya ya, kayak gitu. Nah, Ebet ngasih kamera tuh. Ya udah saya ikut sama dia, nyoba-nyoba kayak gitu. Itu tahun berapa Mas Ajep? Itu 2019, masih setahun itulah, masih tahun itu. Cuman kayak agak lumayan berapa bulan ya? 2 bulan kalau nggak salah, 2 bulanan. 2 bulan ikut sama Ebet. Awal-awal Ebet juga kan dia masih kerja di PT kan. Dia masih kayak Oh yang di pabrik kayu ya? iya, Yang di Blok J kalau nggak salah. Mm-mm. Pasti kerja. Next, pertanyaan selanjutnya. Sampai jadi kru itu gimana caranya? Ada kesan-kesan tertentu nggak yang mau diceritain di podcast kali ini? Motivasi. Nanti itu belakangan. Maksudnya dari awal jadi kru. Jadi kan awalnya kan freelance kan, Ah. sampai sering itu Heeh. historisnya gimana Oh. sampai sekarang jadi tim inti yang cukup berpengaruh di Endless Photo Hub. Oh iya. Awal-awal itu kan ya sering juga kan, maksudnya seminggu tuh ada dikasih. Terus kebenaran tuh Edbet dia udah habis kontrak, gak diperpanjang. Terus dia ngomong, apa kita gedein aja nih Endless. Ya saya sebagai apa ya, temennya gitu, udah kenal dia lah, udah lama dari komunitas. Ya udah ikut aja. Mungkin dari situ juga dari NT gitu. NT kan ngasih job juga kan, masih bareng dari Endless gitu. Job Darkam. Dokterkam. Ya nge-backup aja, awal-awal kan gitu, nge-backup. NT kalau nggak bisa saya ganti kayak gitu. Beli kamera itu tahun berapa? Beli kamera mau 2019 masih situ sih, masih 2019 kalau nggak salah November deh, nggak jauh dari pas awal-awal pakai kamera kan di Amebet, suruh beli kamera aja gitu. Ya udah saya beranikan diri, jujur ya saya di situ tabungan sisa dikit banget, sisa tabungan BPJS, saya udah nganggur udah lama, mencoba merintis dari awal. Waktu bener itu kan udah kartat bukan ya? udah kartap tapi di PHK kayak gitu. Beli kamera berapa waktu itu? 7.000 kalau nggak salah, 7.100 deh, Nikon Dipakai berapa? APS-C. Dipakai hampir mau 5 bulanan kalau nggak salah. 5 bulan, habis itu ganti Mirror. Enggak. Naik ke 600. Full frame 600. Tapi lama di 600 itu. Lumayan lama. Dipakai berapa tahun tuh sampai sekarang pakai alat yang sekarang Z? 600 itu nyampe 2022 kalau nggak salah. 2 tahunan. 2 tahunan. 2 tahunan. Begitu ganti mirrorless langsung. Pokoknya dari mirrorless itu perkembangan mulai dari komposisi segala macam lebih baik dan bisa diarahkan dengan cepat, lebih ngebantu ngebantu ya. banget pokoknya. Teknologi. Ya, benar. Oke, terakhir. Durasi udah berapa menit, guys?
Durasi guys. 10 menit. Closingan ya, Ya. Bang Dancep. Pesan-pesannya untuk para junior di kalangan dunia wedding. Dari alat, soft skill yang bisa di-sharing silakan. Kalau Dari dari alat. kalau dari pengalaman pribadi saya sih minimal kalian harus jaga sikap aja dulu. Basic best. Attitude Attitude nomor nomor satu. Lanjut. Terus masalah karya berjalan aja. Kalau dikasih kesempatan jangan sampai dilewatkan karena kita nggak tahu dari hal kecil aja kita bisa jadi gede. Karena pikiran kita selalu mikirnya ke depan terus, jangan mikir ke belakang atau pesimis. Yang penting optimis aja. Biar kita jadi. Mantap, luar biasa. Itu pesan-pesan dari saya guys. Pesan-pesan dari Babang Dancep. Yang saya alami kayak gitu. Yang penting kalian semangat terus berkarya. Oke. Mungkin itu aja guys di part 3 kali ini. Oke, Next kita bakal ketemu bintang tamu selanjutnya yang bakal diinterogasi. Bukan wawancara, ini interogasi guys. Interogasi guys. Ini interogasi. Soalnya menegangkan. See you next time. Thank you.